untuk membuat analisa secara lebih detail ya untuk masing-masing tempatnya. Jadi yang kebetulan saya sudah review yang bagus itu oke ya. Ini bisa dilihat di link ini ya. Bisa dilihat di link ini dan ketika kalian klik link ini saya bisa tahu apakah dari 29 orang yang kuliah hari ini itu sudah melihat link ini tadi ya. Karena apa? Jadi itu saya simpan di SID ya. Jadi inilah kelebihan dari kuliah online karena kita bisa saling memantau. Oke. Jadi begitu saya share tadi, sekarang sudah tahun 4 nih udah 11 pengunjung. Jadi kalau saya 29 orang ini, apakah nanti di akhir kuliah 29 orangnya mengklik atau tidak ya? Oke. Nah, di dalam di dalam tulisan tersebut ya Alfori telah saya lihat cukup detail menjelaskan proses pembuatannya, tapi mungkin nanti pada saat kalian mencoba hal tersebut itu masih kesulitan ya. Nah, itulah yang kemudian kita coba ya. Jadi ini karena pertama kali saya mengajar geoinformatika, selain juga tadi kita akan membuat seluruh dari parameter geoinfo kita buat, kalian bisa membuat peta dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah adanya modul ya, modul untuk proses pembuatan peta. Jadi kita nanti akan masukkan ke dalam buku pedoman pembuatan peta. Jadi harapannya nih semakin lama peta geologi nanti yang kalian buat sebagai produk calon sarjana teknik geologi itu bisa membuat peta dan itu sudah ada standar-standar yang digunakan. Nah, proses ini nanti tentu harus membuat pedoman ya, pedoman pembuatan peta nanti disebut dengan geoinformatika. Oke, nah selain itu juga ya nanti setelah kuliah ini ya setelah saya selesai nanti setelah teman-teman yang presentasi jadi Kori ini juga kita minta untuk menjelaskan apa yang dia tulis kemudian diperiksa oleh asisten dalam halnya Kak Tania yang juga asisten di geoinformatika, itu ada link YouTube-nya. Nah, nanti setelah kuliah itu, kalian kan macam-macam tuh, ada yang dapat gratisnya dan seterusnya. Kalian tonton, lihat YouTube itu, bandingkan dengan buku pedoman, kemudian untuk memastikan bahwa, bukan buku pedoman, bandingkan dengan yang ditulis oleh Alfori, ya, yang ditulis oleh Alfori, kemudian saya minta untuk bukti bahwa kalian menonton di situ, pada menit keberapa yang menjadi tugas kalian itu ditulis di komen. Jadi misalkan Kevin tentang ruggedness index itu di menit ke-1 sampai ke menit keberapa. Ya, itu ada di YouTube itu ya. Jadi karena biasanya kalau kita mencoba membaca berkali-kali tentu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus. Nah, saya sudah membekali berbagai hal, termasuk nanti pada saat di akhir, ujian akhirnya adalah membuat satu report yang cukup detail ya, dari mulai proses pengumpulan data, di mana itu diambil dan seterusnya, di mana rujukannya, gitu ya. Saya juga ingin meningkatkan kualitas tulisan kalian. Jadi biasanya sering ditemukan apa yang ada di tubuh laporan itu tidak ditemukan di dalam pustaka. Nah, nanti penulisan pustaka kita akan mulai menggunakan Mendeley ya. Mendeley karena apa? Karena kita sudah memiliki
sudah memiliki langganan ke CN Direct. Oke ya, jadi itu ya poinnya. Nanti sebelum saya tutup kuliahnya, kita akan saya jelaskan kembali apa yang dikerjakan, dan saya sudah siapkan juga untuk kelompok Creative Relief sama Basin Relief untuk membuat reportnya di sore ini dari progres kuliah hari ini. Oke, saya persilahkan untuk kelompok mana dulu nih? Kreatif dulu atau Basin Relief dulu? Siapa mau duluan? Kayaknya ketua rombongannya yang satu Dita, yang satu loh, kok beda ya? Basin Relief ini Abdurrahman Hanif. Oke, yang atas dulu ya, yang Dita dulu tadi, karena yang pertama nulis itu Dita tuh di atas ya. Dita mau lihat mana Ditanya? Oke. Hadir, Pak. Ya, silakan. Oke. 5 orang ini ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tim 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Dita Maulia, rekan saya Emi Sukmanisi, Muhammad Dimas Al-Abyu, Yusi Bergit, dan Zara Belinda Putri, akan mempresentasikan tugas informatika yang mengenai relative relief. Oke, selanjutnya. Oke, slide pertama, yaitu pengertian relative relief. Relative relief merupakan kondisi di mana permukaan bumi sangat variatif. Relative relief ini merupakan turunan dari peta kontur yang berfungsi untuk mengetahui variasi bentuk wilayah, selanjutnya disajikan dalam zonasi wilayah. Keberadaan garis-garis kontur bisa digunakan sebagai dasar interpretasi relative relief. Interpretasi yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan skala peta, kerapatan garis kontur, dan pola pengelompokan garis kontur yang terlihat secara visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gita. Ada Gita, layar dan waktu saya persilahkan. Dalam relative relief ini terdapat unsur, yaitu salah satunya adalah perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian atau elevasi biasanya diukur dari permukaan laut, dianggap sebagai bintang yang memiliki angka ketinggian 0. Pentingnya pengenalan perbedaan ketinggian adalah untuk menyatakan keadaan relief seperti perbukitan, pegunungan, atau dataran. Klasifikasi relief menurut Van Zuidam dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emi Sukmaningsi. Kepada Emi, saya persilahkan. Baik, untuk lokasi yang kami pilih itu di daerah Sembalun Lawang, tepatnya di Lombok Timur, NTB, di daerah sekitar Gunung Rinjani. Next. Nah, berikut peta relatif relief kami, seperti kenampakan tersebut. Untuk proses pembuatannya seperti biasa, menggunakan ArcGIS. Jadi kami menggunakan fishnet yang hasilnya nanti poligon. Untuk cell size width sama height-nya kami menggunakan besaran 1000. Jadi dihasilkan sekitar 100 kotak. Nah, dari petakan 9x9 ini dengan skala 25.000. Untuk klasifikasinya sendiri kami menggunakan klasifikasi Van Zuidam, di mana dari hasil peta yang kami buat terdapat 3 klasifikasi. Ada klasifikasi pertama itu bergelombang atau miring, kemudian berbukit bergelombang atau miring, dan klasifikasi yang terakhir itu ada berbukit tersayat tajam atau terjal. Nah, klasifikasi ini sendiri kami dasarkan pada beda ketinggiannya sesuai dengan ketentuan dari Van Zuidam tadi. Next.
Nah, ini untuk data hasil kriteria tiap poligon yang 100 saya sebutkan tadi. Di sini ada keterangan shape length-nya berapa, shape area-nya berapa tiap poligon tersebut. Next. Next, Dita. Nah, ini masih datanya. Jadi ada 100 data di tiap data tersebut untuk sama ya, untuk area minimal, maksimal, range, means, dan sumnya itu nilainya sama, cuman perbedaannya di shape length sama shape areanya. Next. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, selanjutnya itu ada interpretasi dari peta yang udah dibuat, itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu M. Dimas Alabiu. Kepada Biu, saya persilakan. Baik, untuk interpretasi petanya sendiri, relatif reliefnya menunjukkan zonasi wilayah dengan beda tinggi yang berbeda-beda dilihat dari kerapatan kontur dan nilai amplitudonya. Semakin rapat kontur, semakin terjal dan semakin renggang kontur, maka semakin datar kontur. Berdasarkan relief tersebut, maka dapat diinterpretasikan dari variasi permukaan bumi di mana hasil interpretasi dapat diperoleh informasi untuk analisis lereng yang lebih lanjut. Next. Berikut adalah rujukan yang kami gunakan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada teman-teman Bapak ingin bertanya, dipersilakan. Iya, pertama coba mundur ke rujukan ya. Ini cara penulisan rujukan. Ke sebelumnya. Oh, panggilnya C-nya Gita ya. Oke, saya panggilnya salah berarti. Mana? Wah. Ini kan karena kalian mengambil dari ResearchGate ya. Padahal itu ada nama jurnalnya enggak? ResearchGate itu kan seperti Facebook ya, Facebook tetapi untuk para ataupun kalau Instagram kan foto banyak foto ya. Di situ seperti itu sebetulnya. Jadi semua orang menyimpan di situ untuk apa namanya sharing ya, sharing knowledge ya, sharing knowledge tentang risetnya masing-masing. Jadi yang diacu itu bukan link research gate-nya, tapi sebetulnya yang harus cari itu adalah papernya itu tadi. Ya, kalau ini morphometric attribute band ini, kalau diklik kemana coba? Siapa? Kan klik itu kan ada linknya, coba dibuka di webnya dia itu. Itu ada nama jurnalnya nggak? Kalau ada nama jurnalnya, coba dicari di jurnalnya. Ya. Jadi ResearchGate ini ditujukan untuk apa? Mempertemukan antara peneliti dan antar peneliti, kemudian disitulah kita sharing. Kan misalkan kalian bisa bertanya tuh, bertanyakan tentang apa, kemudian ada menjawab dan seterusnya. Ya. Jadi coba diusahakan jurnalnya ya. Jadi dibiasakan ya, seperti saya sampaikan berkali-kali, akses kita ke jurnal Sains cukup banyak, itu yang kita manfaatkan. Itu nanti ada timbal baliknya. Jadi misalnya kalau kita semakin banyak akses ke Sains Direct, kita menggunakan Sains Direct, ya ketika ini saya bukan promosi Sains Direct ya, tapi memang itu yang terjadi sekarang. Begitu nanti kamu publish di jurnalnya Elsevier Group, nah itu semua linknya itu ada dalam itu. Nanti kalau misalkan saya menggunakan IAH, International Assessment of Hydrogeologis, itu member linknya ke Springer. Jadi saya gunakan. Coba di mana Dita? Oh Dita ya. Kamu kemana linknya kan? Ke sini, Pak. Nah, itu kan jurnalnya tuh Springer, Journal of Environment Science ya. Ya berarti kan sebetulnya jurnal itu yang harus kamu terus kalau kamu klik di request full text PDF, itu si writernya
Nah, kalau kayak gini kan sebetulnya berarti kamu dapat nggak dapat jurnal lengkapnya kan? Cuma dapat judulnya aja kan? Nah, ya kan? Padahal yang akan kita bahas di kuliah ini adalah di metodenya. Ya. Jadi 2 poin. Pertama, kalian kan tadi sudah cukup bagus, cuma yang masih belum lengkap mengenai pertama ya sumber datanya. Kalau kamu klik di situ, ini kan jurnalnya Springer ya, Unsi tidak langganan di Springer, ya, Unsi tidak langganan di Springer ya. Unsi itu langganannya di Senderek. Jadi ada tiga penerbit besar ya yang biasa digunakan itu Senderek ya atau Elsevier. Nah, yang kedua adalah Springer, yang ketiga Taylor and Francis ya. Itu jurnal-jurnal yang masuk di satu tuh ada kebanyakan di situ di indeks Scopus ya. Ya, kenapa sih kita? Jadi itu pasti kamu belum baca isinya kan? Karena kamu nggak dapat judulnya aja kan? Kita, Emi dan atau udah dapat judul papernya? Belum Ini ya? ada link satu lagi Pak. Yang mana? Yang di bawah ini full Ya. text PDF. Berarti nanti cara merujuknya nanti di kuliah makanya di kuliah terakhir sebelum nanti praktikum saya akan jelaskan cara menulis rujukan ya. Coba diklik itu di mana? Nah, di copy dulu, oke. Nah, iya, sama kan? Ini sama-sama ya, sama-sama di Springer ya. Dan kadang-kadang si writer juga berkirim ke jurnal yang berbeda dengan judul yang berbeda karena nanti kita ada indeks plagiarisme. Jadi biasanya di indeks plagiarisme itu dicek seberapa mirip ya. Nah, kamu kan bisa minta juga tuh read full text-nya. Tapi kan karena saya bilang kemarin daripada kamu harus nanya ke autornya, lebih mudah kan kalau kamu bisa akses ke lebih mudah kalau kamu bisa akses ke Sendirect ya, yang memang UNSI sudah berlangganan dan kamu bisa masuk dengan email kampus. Oke, ya. Nah, ini kan pakai LHZ lah, Translator Index untuk setiap sel dan seterusnya. Oke. Sekarang kembali ke PPT kalian. Apa yang harus diperbaiki dari PPT tersebut yang kemudian itu dituliskan ya. Nah, nanti proses urutannya itu pertama silahkan lihat di yang dibuat Al-Khori. Kemudian yang kedua, cara membuatnya itu didetilkan di YouTube yang ada di situ. Dan saya ingin memastikan bahwa kalian memang membandingkan apakah metode yang dilakukan cukup baik atau tidak. Oke, mulai dari slide. Nah, dari situ ya. Misalnya, kenapa sih kalian memilih relative relief? Jadi nanti kalau menulis paper, itu definisi relative relief akan banyak sekali. Seperti misalkan kamu di sini mengambil pada Panzuidam ya. Panzuidam 1980 berapa tadi? Bawah kan 1983 ya. Oke. Nah, karena kita kuliah geoinformatika, berarti salah satu problem dalam pembuatan peta adalah skala peta kan. Oke. Nah, skala peta ya, itu suatu hal yang selalu didiskusikan di dalam skala peta. Nah, skala peta ini ya, pertanyaannya misalkan apakah di Panzuidam juga ada membahas tentang skala peta? Karena kamu kan ini membagi sudut lereng. Sudut lereng tadi dengan grid berapa? Gridnya tadi width sama length-nya itu sama-sama 1000 Pak. Jadi ada 100 poligon. 1000 ini satuannya apa? Nah, itu. Satuannya.
meter kalau nggak salah tadi Pak. Nah, Jadi itu. hampir mirip sama ini. Nah, itu karena kalau kita bicara karena kan gini ya, kalau kamu kan sekarang ambil, makanya kenapa pertama ya, yang belum dijelaskan di dalam PPT ini adalah sumber datanya, ya. Ini sumber data dari mana? Kamu kan ketika buat grid itu, memotong itu berarti ada data apa? DEM kan? Digital Represent Model kan? Nah, data DEM-nya kamu ambil data DEM dari mana? Dari ini Pak, Demnas Nasional. Dari air. Tanah air. Nah, enggak apa-apa ya, kamu jangan ragu-ragu, kamu ambil data DEM dari tanah air. Enggak ada yang salah. Sekarang data DEM itu banyak ya. Di Indonesia sudah secara resmi punyanya BIG ya, menggunakan DEM. Nah, ya di dalam ini kan produk akhirnya ya. Produk akhirnya itu kalau kita di kampus lebih kepada prosesnya. Pertama datanya, berarti kamu perlu jelaskan di atas ya, menggunakan data Demnas ya dari tanah air. Nah, kalau kamu baca di Demnas tanah air, coba yang enggak ini coba di googling. Demnas tanah air itu apa? Ada penjelasannya enggak? Ada di situ. Coba buka Demnas tanah air. Cari ya. Tempat kamu download DEM-nya itu di mana? Nah, terus tampilkan di linknya. Jadi pertama sumber datanya dulu ya, sumber datanya. Ya. Karena ketika kita buat relatif relief tadi, kamu kan membagi kelas lereng. Berarti kontur sangat pengaruh. Ya. Nah, pada saat ini 1:25.000. Peta aslinya 1 banding berapa di Demnasnya? Nah, makanya buka di Demnasnya, kan itu ada tuh. Saya nggak tahu. Karena gini, untuk yang Jawa, mereka sudah Demnas terbaru itu sudah dikoreksi ya, dikoreksi dengan alus pulsar. Alus pulsar itu dia bias error-nya itu sampai 3 meter kalau saya tidak salah. Malah untuk yang pesisir ya, untuk pesisir itu sudah dikoreksi lagi, koreksi DEM itu sampai udah 1 meter. Mengapa penting? Karena nanti pada saat misalkan kamu buat model banjir, kalau kita nanti bandingkan SRTM 30 dengan Demnas itu ada beberapa lokasi itu masih menggunakan SRTM 30, belum menggunakan alus pasar yang lebih detail lagi. SRTM 30 itu artinya beda tingginya itu terukur 30 meter. Jadi kebayang kalau 30 meter itu tentu ada bias ya, ketika kamu mendowngrade. Coba lihat di skala Panji Dam tadi, ya tentu itu akan ada error. Nah, error itu yang kemudian kita harus sampaikan. Jadi gini, tidak ada yang salah dalam peta. Dan namanya juga interpretasi dari satelit ya. Nah, semakin akurat itu yang sekarang NASA klaim itu bisa sampai atau Google Earth ya. Google Earth kan juga dia menggunakan dari hasil verifikasi ya. Jadi biasanya kalau sudah diambil dari situ, kita ambil georeference. Makanya kan suka ada titik-titik ketinggian ya, titik-titik ketinggian. Nah, itu kamu mapping kalian itu kan belum pakai georeference. Artinya tidak ada satu titik tertentu, kamu datang ke titik tersebut, dibaca, si GPS yang kamu gunakan itu digunakan di georeference. Itu kita belum sampai di situ. Karena georeference di luar Jawa itu tidak begitu banyak ya, dan tidak jadi kalau Palembang itu dulu georeference-nya itu ada dekat kantor wali kota. Nah, itu ada datanya. Jadi kalau kamu beli di situ, kamu pakai GPS kamu, itu harus kamu baca di situ. Oke, baik di sini. Jadi di pendasaran di sini belum ada, kuliah kita itu tidak bicara produk ya. Karena ini mata kuliahnya adalah geoinformatika ya. Tetapi banyak bicara dari sumber data dan mengolah data. Produknya tuh bisa macam-macam deh. Bisa disesuaikan ya. Tetapi yang harus dijelaskan di sini adalah kamu kan sama sekali tidak menjelaskan tadi yang desainnya tadi mana? Di metodenya nggak ada kan? Datanya udah, yang kedua metodenya nggak ada di sini penjelasannya. Oke? Tadi Emi menjelaskan apa
luasnya 9x9, itu aja di mana penjelasan 9x9-nya? Di PPT-nya belum ada, oke ya. Berarti itu ditambahkan 9x9. Terus sistem koordinat yang mau pakai apa? UTM, Pak. Nah, itu juga nggak ada penjelasannya kan? Di PPT-nya. Ini juga ini pakai ini kan angka-angka aja, tapi nggak ada tulisan UTM-nya di mana. Oke. Terus selalu ada sudut deklinasi. Itu kenapa sih kita selalu menggunakan sudut deklinasi? Nah, berarti kan relatif terhadap utara ya. Oke. Ini metode yang nggak ada. Terus tadi cara membagi relatif reliefnya, nah itu yang biasanya di dalam beberapa paper itu jelaskan relatif relief. Penjelasan relatif reliefnya mana? Coba ke atas slide 2. Nah kan, ini ada penjelasan relatif reliefnya. Terus cara membuatnya belum ada metodenya. Ya. Oke. Nah di bab slide 3-nya kan nggak ada kan? Slide 3-nya coba klik. Ini siapa nih Dita yang lagi nih ya? Diklik, oke. Nah di sini kan salah satu unsur dalam ada perbedaan titik parameter biasa diukur dalam permukaan laut yang seperti ya ini definisinya, tapi cara membuat petanya itu nggak ada. Nah makanya coba dilihat di yang apa yang dibuat oleh Kori dan bagaimana dia menjelaskan ya itu di YouTube-nya. Itu coba dilihat, dipelajari karena poinnya di situ. Kalian datanya dari mana? Kan dia menjelaskan tuh cara motong datanya, yang dikliknya apa saja. Kelemahan dari situ saya kasih tahu itu belum menjelaskan metode. Metode ini merujuk ke siapa? Ya, makanya kenapa kemarin diminta memberikan tambahan mengenai rujukannya. Karena rujukan itulah yang nanti kita lihat, ini kan Panzuidam. Panzuidamnya sendiri dari buku yang mana? Ini kan nggak ada dirujukan kan? Iya kan? Itu kan ID SKD Doc 54 Panzuidam. Ini siapa? Di papernya siapa? Kan itu. Makanya kenapa tidak dipilih yang memang dia stepnya di situ lebih clear lagi, ada paper aslinya biasanya. Oke, nah terus yang ke bawah, nah kamu nanti kalau lebih bagus kalau bisa memberikan salah satu contoh ya, contoh croppingnya seperti apa gitu. Pokoknya bisa dilihat nanti di penjelasan di Kori ya. Jadi untuk yang minggu depan tentu harus lebih bagus lagi. Ini kan kemarin yang minggu sebelumnya masih ini, minggu ini harus lebih bagus. Jadi terus lama-kelamaan nanti kita punya standar peta yang bagus. Pertama datanya jelas, kedua metodenya jelas. Sehingga nanti kita bisa, makanya kenapa disebut research. Research, kembali. Ya, ini dicari lagi, oh ini kurang sempurna, search lagi, dicari lagi, sampai nanti kita, research itu nggak akan pernah selesai ya, karena begitu ada teknologi baru, ada sistem baru, ya misalkan LIDAR sekarang yang banyak digunakan, itu kan untuk mempertingkatkan akurasi. Nah, kalian itu nanti dituntut ke depan itu ya menerima teknologi-teknologi seperti itu. Makanya poin penting dari human di dalam geoinformatika ini adalah menggunakan data tadi, memperoleh data tadi, mengolahnya. Jadi yang saya improve adalah teknik mengolah datanya. Makanya kembali persamaan dan metode yang kita coba eksplor ya. Jadi tidak langsung ke hasil ya. Ini kan langsung ke hasil nih untuk yang kelompok berikutnya nanti untuk yang minggu depan. Ada tuh penjelasan metodenya atau yang menurut bagaimana caranya ya itu. Karena poin utama metode itulah nanti yang kampus itu tugasnya tadi mengembangkan metode-metode ya. Berbandingkan misalkan kalau mau nanti kan bisa aja nih nanti kalau pakai Panzuidam dapatnya ini, kalau pakai Widyat nanti dapatnya apa, kalau pakai siapa dapatnya apa, karena itu mungkin akan berbeda-beda. Tapi nanti kenapa kita menggunakan rujukan itu ada dasar. Kenapa saya pakai Panzuidam? Karena goal saya adalah nanti untuk ini ya, untuk misalkan apakah untuk stop stability, untuk kalau nanti kamu baca di paper yang rujukan kamu kan ada satu hazard index ya untuk landslide HLI, hazard landslide index, satu lagi untuk apa tuh? Itu mungkin akan berbeda, tidak menggunakan klasifikasi Panzuidam ya. Gitu. Nah, kamu kan ketika merujuk
si paper tadi itu apa yang mau diambilnya. Itu teknik merujuknya tadi ya. Oke. Oke, jelas ya. Jadi tadi ini kembali datanya belum jelas, jenis data yang digunakannya apa, metodenya, cara menghitungnya. Nah, itu di Alfori ada. Kemudian kan kamu dapat persamaan. Nah, terus kemudian ketika ditranslate ke ArcGIS, itu ada cara kan? Misalkan di ArcGIS ada menghitung dia sama dengan AX plus B. Itu kan ada caranya ngitungnya. Relatif relief ini teorinya apa? Persamaan dasarnya apa? Diterjemahkan di ArcGIS jadi apa? Di ArcGIS kan ada banyak namanya geoenvironment kan, banyak sekali komen di ArcGIS yang bisa kita pilih. Ya. Gitu. Nah, pilihannya kenapa? Misalkan membagi relatif relief itu dasarnya sebetulnya ada. Misalkan kenapa pakai IDW, kenapa tidak pakai rigging, kenapa tidak pakai kan DEM-nya itu kan. Nah, itu penjelasan-penjelasan itu yang kita coba explore ya. Oke, jelas ya dari datanya dan itu nanti diperbaiki untuk dibuat dalam bentuk report. Masukan-masukan ini coba diperbaiki untuk nanti sore ya. Untuk kalian upload kan tugas yang diperbaiki tadi. Oke, jelas ya. Emi, Dita, Yemi, Dita, Gita, Dimas ya berempat aja ya. Oke. Oh, Baik, Pak. Terima kasih atas masukan dan koreksi. ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti berikutnya Abdurrahman Hanif. Mana? Kalau Kevin saya sudah lihat. Kevin Nabil. Ceria. Mana Ceria? Biasanya Ceria belum kelihatan. Reina. Ini Kevin. Terus, oh ini Rena ya. Rena. Terus, Abdurrahman Hanif. Mana nih Abdurrahman Hanif? Kok nggak ada ya? Maaf Pak, sebelumnya untuk Haki tadi dia udah join, cuman tadi masalah koneksi jadi terkeluar Pak. Sekarang lagi connect. Oke. Abdurrahman sama Ceria ya? Mohon maaf Pak, tadi terconnecting. Oke. Berarti tinggal satu lagi ya. Satu lagi, Ren. Jadi kita nunggu itu atau gimana, Kevin? Atau nggak ada? Siapa namanya satu lagi? Mungkin menunggu. Hakinya udah join Pak. Oke. Akhirnya udah join. Sudah Pak. Oh, itu ada satu lagi, Ragan. Nggak ada. Oke, siapa mulai? Oke, silakan dimulai. Siapa yang ini yang mulai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di full screen, Kev. Baik, di sini
Kenapa? Belum share? Ayo. Siapa ini yang mau share screen-nya? Kevin atau siapa? Sinyalnya ya? Di saya kok nggak ada suara ya? Belum? Oh, ceria, oke. Maaf Pak, mungkin boleh minta waktu sebentar Pak. Soalnya sinyalnya rusak Pak. Oke. Ya, cerianya di mana nih? Di Palembang? Ceria dia di Layo Pak. Oh, di Layo. Oke. Oh, ini Reina sekarang ya yang share screen. Oke, bisa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang basic relief. Adapun kelompoknya terdiri dari Abdurrahman Hanifal Bayaki, Celia Marswati, Kevin Nabil Ibatullah, Ngalan Pajaraya, dan Reina Kurota Ayuni. Jadi untuk morfometri aliran sungai itu dapat diartikan sebagai sebuah kajian yang bersangkutan mengenai variasi dan perubahan ukuran dan bentuk suatu objek meliputi pengukuran panjang dan analisis kerangka suatu objek. Lanjut. Jadi untuk daerah aliran sungai sendiri akan dijelaskan oleh Reina. Jadi daerah aliran sungai atau DAS ini merupakan suatu daerah yang ada di permukaan bumi yang di dalamnya memiliki sistem pengaliran yang terdiri atas satu sungai utama atau disebut dengan mainstream dan beberapa anak cabang yang disebut dengan tributaries. Sungai ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan dapat mengalirkan air melalui suatu outlet. Dapat dilihat ini gambarnya merupakan drainage basin. Berdasarkan analisis morfometri, ada beberapa karakteristik DAS yang penting. Nah, yang pertama adalah daerah pengaliran. Yang ini merupakan
karakteristik das yang paling penting. Daerah pengaliran dicerminkan oleh volume air yang dihasilkan dari curah hujan yang jatuh pada daerah tersebut. Yang kedua adalah panjang das. Ini memiliki definisi sebagai jarak yang diukur panjang sungai. Sungai utama dari outlet hingga batas das. Sungai ini biasanya tidak akan mencapai batas das. Jadi perlu untuk ditarik garis perpanjangan mulai dari ujung sungai sampai batas das dengan memperhatikan arah aliran. Selanjutnya dijelaskan oleh Hanif Al-Baihaqi. Oke. Untuk selanjutnya ada karakteristik dari das sendiri, yaitu ada kemiringan das, lalu ada bentuk das, dan juga kecepatan aliran. Di mana tiga karakteristik ini saling berkaitan, yakni untuk kemiringannya sendiri ini untuk mencerminkan momentum runoff dan juga lereng, merupakan faktor penting yang menjadi momentum tersebut. Lalu selanjutnya ada bentuk das sendiri, di mana bentuk ini akan mencirikan atau memberikan visualisasi karakteristik dari suatu daerah aliran sungai tersebut. Lalu ada kecepatan aliran sendiri, yaitu untuk panjang aliran dari per unit daerah pengaliran. Lanjut, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, jadi selain karakteristik das seperti yang disebutkan, penggunaan Suara Ceria di saya putus-putus. Coba diulang, Ceria. Baik, mungkin akan saya ulangi. Ya. Jadi selain karakteristik das yang disebutkan sebelumnya, penggunaan lahan dan curah hujan ini merupakan karakteristik das yang tidak kalah penting. Penggunaan lahan dan curah hujan tidak terkait dengan morfometri das, tapi dalam kajian tentang banjir dan dengan menggunakan das sebagai unit analisis. Jadi keduanya merupakan faktor yang penting. Oke. Baik, jadi untuk orde sungai sendiri dapat diartikan sebagai tingkatan atau suatu segmen sungai dalam das, yang mana orde sungai sendiri ini bisa terbagi menjadi beberapa macam, seperti ada Stockler, Horton, Shreve, Heck, dan topological. Jadi kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, ada yang garisnya itu tebal, itu menandakan catchment areanya atau daerah yang memiliki elevasi yang lebih rendah dan berfungsi sebagai area tangkapan. Jadi kalau untuk Stockler sendiri bisa kita lihat bahwa area tangkapannya itu kita lihat dengan garis nomor 1 sampai 2 yang lebih tebal. Terus Horton sendiri bisa dilihat itu cenderung lurus garis tebalnya. Terus ada Shreve yang dimana pada orde 1 yang di ujung bawah itu lebih tebal. Terus ada Heck, dan kemudian ada topological yang di cabang-cabang sungainya itu lebih
tebal. Lanjut. Lanjut. Oke. Jadi untuk daerah studi kami itu ada di Tekana, Kabupaten Oku Selatan. Untuk petanya sendiri mungkin akan dijelaskan oleh Hanif. Siapa yang menjelaskan? Belum muncul? Oke, untuk dalam pembuatan petanya sendiri di sini saya menggunakan data dari Demnas, di mana nantinya untuk melakukan melakukan analisis terhadap basin reliefnya itu sendiri lihat dari elevasinya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ArcGIS untuk menentukan elevasinya. Lalu untuk basin relief sendiri itu terdapat parameter morfometrinya itu sendiri. Terbagi atas 3, di mana ada basin relief, lalu ada relief ratio, dan juga ruggedness number, di mana untuk basin relief sendiri ini jarak vertikal antara titik tertinggi dengan titik terendah dari daerah aliran sungai. Dan untuk referensinya sendiri saya mengambil dari SCAM 1956. Lalu ada relief ratio, di mana terdapat rumusnya yaitu RH sama dengan BH per LB, di mana BH merupakan basin relief, LB merupakan basin length. Referensi juga dari SCAM 1956. Lalu ada ruggedness number, yaitu RN, di mana RN ini sendiri rumusnya basin relief per drainage density atau DD. Referensi yang saya ambil itu juga dari SCAM 1956. Mungkin bisa dilihat dari peta ini, di mana elevasi rendah itu ditunjukkan dengan berwarna merah, sementara untuk elevasi tinggi itu ditunjukkan berwarna hijau. Lalu untuk daerah tangkapan atau daerah tangkapan aliran sungainya itu bisa Baik, mungkin itu dari presentasi dari kelompok 3. Apabila ada tanggapan, dipersilahkan. Ini untuk rujukannya ada 3 paper yang digunakan. Ya, oke, Kevin. Pertama kan, ya sama ya seperti yang tadi. Ini nggak ada prosesnya, padahal yang mau kita pelajari itu adalah proses buat petanya ya. Ya tadi kan siapa? Hanif ya, Abdurrahman Hanif membacakan persamaan ya. Ya. Nah, itu kan nanti kalau misalkan kamu ikut kolokium itu yang itu nggak ada. Pasti orang akan lihat pada persamaannya tadi ya. Jadi misalnya nih kalau di paper yang Rozika Milena itu Morphometric Properties of River Basin as Indicator of Tectonic Activity, Problem, Data Handling and Interpretation ya. Di situ Des, sebentar ya.
Oke. Ya, jadi kembali yang kita ini, kalau kita buat riset itu kan akan menjawab ya riset question ya. Di mata kuliah ini kan topik kita bicara mengenai tadi data dan metode ya. Nah, di sini kan sama sekali belum menjelaskan metodenya ya. Nah, oleh karena itu nanti diperbaiki lagi ya. Anissa, oke, silahkan. Nah, ini sama sekali teori semua, Kevin ya dan teman-teman. Justru yang diperlukan itu adalah datanya dari mana, bagaimana mengolahnya. Itu diperbaiki dan silahkan makanya lihat yang ada di penjelasannya Alfor itu, saya lihat sudah cukup detail ya. Jadi cara menjelaskan itu coba dituliskan dan jadi tidak hanya prosesnya, tidak hanya hasilnya saja. Kuliah kita ini bicara di proses ya. Proses pembuatan peta yang kemudian itu lebih clear dan lebih bagus ya. Oke, itu komen saya karena ini nggak apalagi dalam konteks ini nggak ada ininya apa namanya. Ya mungkin kemarin kalian mengerjakannya kan berbeda tempat ya. Kevin di mana, itu di mana, tapi kan sebetulnya bisa dibuat dalam bentuk satu PPT ya. Karena tadi kan begitu menampilkan hasil itu ganti layar ya oleh siapa ya kira-kira gitu. Nah itu semua usahakan ketika kita buat satu produk itu kan di produk bersama ya. Itu produknya adalah PowerPoint ini. Jadi tidak lagi berpindah-pindah orang, tidak lagi berpindah-pindah layar, tetapi semua disimpan dalam satu PowerPoint ini. Ada banyak cara, bisa menggunakan Google Drive, saya bisa menggunakan Dropbox, bisa menggunakan OneDrive. Jadi semua orang bisa share ada di situ. Nah ini kemajuan teknologi ini yang bisa digunakan. Ya, oke karena ini tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena memang ini nggak ada hasilnya berganti terus kenapa dasarnya dan seterusnya ini. Kemudian antara rujukan nanti ya dengan yang dijelaskan itu kayaknya juga belum nyambung ya. Misalkan kalau ditanya itu di slide 7 itu rujukannya ada di buku mana? Di paper yang mana? Di slide 7 itu. Nah, itu ada di paper mana ya? Oke. Itu ada di paper yang mana coba kira-kira? Nah, itu kan nggak ada juga tuh penjelasannya di situ kan. Oke ya, jadi silakan diperbaiki. Nah, nanti sore untuk yang kelompok ini harus dikumpulkan. Oke, jadi sebelum saya akhiri, ya, jadi pertama silahkan diambil yang dari apa? Oke, ditutup dulu silahkan, Kevin. Ini karena banyak hal, cukup banyak yang perlu diperbaiki ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Mungkin akan kami tambahkan untuk pengumpulan selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari presentasi kami ataupun kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi pertama ya silahkan kalian ambil download materi yang sudah disiapkan. Ini baru dari 30 yang hadir ini baru 19 orang ya, yang klik di sini ya. Berarti ada 11 orang nih belum akses ke dokumen ini. Oke. Nah, next-nya seperti saya jelaskan tadi ya, di dalam next-nya kalian penjelasan Alfori dan cara membuatnya itu
Ini ada ini sudah saya upload di YouTube-nya. Ya, jadi kalau dilihat itu, bentar. Ya. Oke. Nah, ini ada penjelasannya ya. Readiness Index ya. Terus nanti kalau kalian geser, nanti ketemu yang dapat tugas apa ini? Relative Relief nih. Ada penjelasan Relative Relief. Jadi mulai 74 ini apa yang digunakan, tools-nya, terus yang berikutnya Linear Density, berikutnya ada penjelasan apa ini? Berikutnya dapat output gitu ya. Analis peta dan seterusnya. Oke. Nah, itu silakan diperbaiki ya. Jadi nanti di hari ini usahakan sudah lebih bagus lagi dengan mendapatkan 2 sumber rujukan tadi untuk kemudian diperbaiki dalam tugas yang grup apa namanya? Ini grup Relative Relief sama Basin Relief ya. Nah, untuk yang minggu lalu yang sudah nggak apa-apa, kalian tetap, karena nanti ujungannya di produk akhir ya. Jadi saya biasanya melakukan review, oh pertama ini lemahnya di sini, kedua ini sudah kita sempurnakan. Nanti minggu depan ini 3 kelompok terakhir itu ya, itu minggu depan semua kita selesaikan. Karena minggu depannya itu waktu kuliah ini untuk sementara nanti akan dipakai untuk praktikum ya. Karena baru 9 topik, sementara masih ada 5 topik yang harus diselesaikan di praktikum ya. Jadi nanti jam kuliah yang akan digunakan, saya masuk sebentar, kemudian nanti dilanjutkan untuk praktikum informatika. Oke, nah jadi kalian tonton yang tadi, kemudian di bawah itu kan ada komen tuh, memastikan bahwa saya ingin memastikan kalian itu menyimak cara pembuatan, dan itu yang dituliskan ya. Jadi kuliah geoinformatika ini bicara proses, bicara proses pembuatan peta, tidak langsung ke hasil. Penilaian kalian itu adalah seberapa bisa kalian menjelaskan membuat peta, ya. Bagi seberapa bisa kalian menjelaskan membuat peta, itu kuliah geoinformatika. Jadi bukan hasil petanya. Hasil petanya nanti akan sangat tergantung dari tema-tema yang diperlukan, geomorfologi, geologi, dan seterusnya. Nanti ada peta, kalau kalian buat peta longsor, peta banjir, itu tema-tema. Setiap peta itu selalu diawali dengan data dan metode. Nah, data dan metode, data dan metode. Metode cukup banyak, nanti misalkan kalau buat peta banjir ada artificial intelligence, ada AHP, ada cukup banyak ya. Nanti kalau digabungkan dengan debit banjir tadi seperti bahas menggunakan HECRAS dan sebagainya. Anyway, banyak metode. Tapi yang paling penting ketika proses itu adalah data, metode yang dipilih. Nanti pertanyaannya biasanya muncul, kenapa kamu memakai metode itu? Karena kamu biasanya harus membandingkan beberapa metode dulu. Itu makanya caranya sekarang kamu lihat yang sudah dilakukan oleh kakak kelasmu, algoritma sudah buat. Nah, menurut kalian apa kekurangannya, itu yang harus disempurnakan. Ya. Kalau sudah bagus, ada beberapa, misalkan beberapa tekniknya, ya kalian bisa ikuti. Gitu ya. Tapi kalau masih ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Oke, jadi masih ada waktu sekitar 30 menit ya. Ini, nah saya akan live, nah, tapi kemudian ini akan saya kasih ke ini, dan tapi kalian diminta mendownload buku tugas Alfori, kemudian kalian menonton penjelasan Alfori, dan di YouTube-nya dikasih komen ya, bahwa kalian memang telah menonton. Jadi misalnya nih, kalian kadang-kadang harus kasih contoh. Ini kan penjelasan mengenai processing. Ini stream frekuensi ya. Nah, di sini kalian kasih komen saya ya. Ini stream
frekuensi. Menit keberapa? Kita lihat menitnya di atas. 2439 ya, jangan sampai selesai. Kemudian kasih komen apa? Cukup jelas, ya. Cukup jelas. Oke, sumber tadi ya, sumber data yang digunakan, prosesnya masih belum jelas. Kemudian kirim komentar ya. Dan nanti saya akan lihat siapa yang memberikan komentar, berarti kalian sudah menyaksikan video ini ya, dan harapannya tugas kalian tuh lebih bagus lagi. Ya, karena kalian sudah pertama dikasih teorinya, cara membuatnya, dan tambah nanti dengan praktikum. Jadi dengan dibekali penjelasan dan seterusnya, pada saat nanti membuat peta geologi, di pemetaan geologi itu akan lebih cepat ya, lebih cepat selesainya. Karena kan harusnya begini, idealnya itu kalian masuk di semester 7 itu pemetaan geologi, dan akhir semester 7 itu sudah seminar hasil pemetaan geologi. Karena apa? Biar semester 8-nya kalian mau TA, mau tempat TA di perusahaan atau dimanapun sudah tidak lagi memiliki beban di pemetaan geologi. Jadi kami mereview salah satu kendala dalam pembuatan peta geologi adalah kemampuan mahasiswa dalam menggunakan aktis ya, dalam menggunakan tools yang mau aktif, mau pakai Mapinfo, mau pakai apa nggak apa-apa, tapi itu yang menjadi kendala kami lihat. Karena itu salah satu capaian pembelajaran dari kuliah mata kuliah ini adalah bisa membuat peta sesuai dengan standar-standar yang dijelaskan yang akan dipraktikum. Oke, nah silakan dilanjutkan ya, dilihat di sana. Ini saya hostnya ke Arif ya. Kalau kalian mau berdiskusi di sini silahkan, terutama untuk memperbaiki tadi ya, masukan-masukan tadi harus diperbaiki karena sore ini dikumpulkan. Jadi kalian diberikan waktu sampai jam 10 lah untuk bisa melanjutkan melakukan evaluasi dan seterusnya. Ya. Jadi nanti sore itu yang dijelaskannya sudah terlihat hasilnya. Ya. Sudah terlihat hasilnya. Karena saya biasanya Jumat pagi saya periksa semua tugasnya apakah memang ada perbaikan atau tidak. Oke, ya silahkan dilanjutkan. Nah, untuk jadwal praktikum, saya ini habis ini akan diskusi dengan para asisten, karena mau tidak mau dengan waktu yang sudah pendek, dengan goals yang cukup berat, harus selesai di bulan November. Oke, silahkan dilanjutkan diskusinya dan silahkan dilihat videonya. Jangan lupa di komen di sana. Hasilnya ada seperti yang Kori sudah buat. Itu juga ada beberapa kelemahan ya, yang harus dijelaskan. Oke ya, sehat semua dan kita ketemu lagi di minggu depan ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut.